Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Ayu Azahra dari kelas 1210. Di sini saya akan menjelaskan apa itu aerob, anaerob, dan perbedaan respirasi aerob dan anaerob, dan juga perbedaan dari fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Yang pertama ada respirasi aerob. Respirasi aerob adalah proses pemecahan senyawa organik seperti glukosa menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan oksigen. Proses ini menghasilkan energi yang sangat dibutuhkan oleh sel untuk menjalankan berbagai aktivitas. Di dalam respirasi aerob ada beberapa tahapan. Yang pertama glikolisis. Glikolisis terjadi di sitosol. Di dalam glikolisis, glukosa dipecah menjadi dua molekul pirufat dan menghasilkan sedikit ATP. Yang kedua, ada dekarboksilasi oksidatif. Di dalam dekarboksilasi oksidatif, pirufat diubah menjadi asetil CoA dan terjadi di matris mitokondria. Yang ketiga, ada siklus Krebs. Di dalam siklus Krebs, asetil CoA masuk ke siklus ini, menghasilkan ATP, NADH, dan FADH2. Yang keempat, ada transport elektron. Elektron dari NADH dan FADH2 dibawa melalui rantai transport elektron. Energi yang dihasilkan digunakan untuk memompa proton. Proton kembali ke matriks melalui ATP sintase menghasilkan banyak ATP. Yang kedua, ada anaerob. Respirasi anaerob adalah proses pemecahan glukosa untuk menghasilkan energi tanpa menggunakan oksigen. Proses ini sering disebut juga dengan fermentasi. Ada tahapan singkat respirasi anaerob. Yang pertama ada glikolisis, fermentasi. Glikolisis sama seperti pada respirasi aerob. Glukosanya dipecah menjadi pirufat. Yang kedua ada fermentasi. Pirufat diubah menjadi produk akhir yang berbeda-beda tergantung jenis organismenya. Contohnya ada dua fermentasi. Yang pertama fermentasi asam laktat. Pirufat diubah menjadi asam laktat terjadi pada otot saat berolahraga. Yang kedua fermentasi alkohol. Pirufat diubah menjadi etanol dan karbon dioksida terjadi pada ragi. Produk akhir dari respirasi aerob adalah ATP. Energi yang dihasilkan jauh lebih sedikit dibandingkan respirasi aerob. Selanjutnya, ada perbedaan aerob dan anaerob. Respirasi aerob menggunakan bantuan oksigen. Proses ini membutuhkan oksigen sebagai penerima elektron terakhir dalam rantai transport elektron. Sedangkan respirasi anaerob tanpa menggunakan oksigen karena proses ini tidak memerlukan oksigen. Yang kedua, tahapan. Respirasi aerob melibatkan glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Sedangkan respirasi anaerob hanya melibatkan glikolisis dan fermentasi. Lalu dalam efisiensi energi, respirasi aerob efisiensi energinya tinggi, menghasilkan ATP dalam jumlah yang sangat banyak, sekitar 36 ATP per molekul glukosa. Sedangkan respirasi anaerob menggunakan efisiensi energi yang rendah, menghasilkan ATP dalam jumlah yang sedikit, hanya 2 ATP per molekul. Lalu perbedaan dalam produk akhirnya. Respirasi aerob mempunyai produk akhir karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O. Sedangkan respirasi anaerob mempunyai produk akhir berbagai macam tergantung jenis organismenya, seperti asam laktat pada otot atau etanol dan CO2 pada ragi. Lalu lokasinya, respirasi aerob terjadi di sitoplasma dan mitokondria, sedangkan respirasi anaerob terjadi di sitoplasma. Perbedaan fermentasi alkohol dan juga fermentasi asam laktat. Perbedaannya yaitu dalam produk akhirnya. Produk akhir fermentasi alkohol ada etanol atau alkohol dan karbon dioksida atau CO2. Sedangkan produk akhir dalam fermentasi asam laktat ada asam laktat. Lalu ada perbedaan organisme. Umumnya, jika fermentasi alkohol dilakukan oleh ragi dan beberapa jenis bakteri. Sedangkan asam laktat menggunakan bakteri asam laktat seperti Lactobacillus dan sel otot manusia saat kekurangan oksigen. Lalu prosesnya, fermentasi alkohol setelah glikolisis, pirufat diubah menjadi asetaldehida, kemudian menjadi etanol. CO2 dilepaskan sebagai produk sampingan. Sedangkan asam laktat setelah glikolisis, pirufat langsung diubah menjadi asam laktat.
Lalu yang terakhir ada perbedaan contoh. Di fermentasi alkohol, contohnya seperti pembuatan roti, CO2 membuat adonan mengembang, dan pembuatan minuman beralkohol, bir, anggur, dan pembuatan biofuel. Lalu di fermentasi asam laktat, contohnya seperti pembuatan yogurt, keju, acar, dan penumpukan asam laktat pada otot saat olahraga berat. Ini contoh perbedaan fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat dalam tabel.